Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Amini Siregar dengan NIM 1905-111098, kelas 19A. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan LKS berbasis online. Nah, untuk itu kita harus tahu lebih dahulu LKS itu apa. LKS merupakan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu kita membutuhkan LKS untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetisi anak dalam materi yang telah diajarkan. Untuk itu, LKS berbasis online ini berarti kita membutuhkan jaringan Android, laptop atau lainnya. Di sini, jika pembuatan LKS itu harus menggunakan jaringan yang memadai, maka dari itu LKS berbasis online ini dapat kita buat melalui web atau aplikasi yang telah tersedia melalui Play Store. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan LKS berbasis online melalui Geniali. Untuk itu, teman-teman dapat memperhatikan video yang saya praktekkan dalam pembuatan kuis LKS, kuis atau soal yang berupa LKS melalui Geniali. Untuk itu, teman simak dan teman dapat mempraktekkannya setelah melihat dari yang saya praktekkan. Mari disimak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan lembar kerja siswa secara online melalui Geniali. Nah, pertama kita buka dulu Google, lalu kita mengetik Geniali. Kita telusuri. Nah, tampak di awal kita menemukan Geniali ada login, create your free account, Geniali for education, all genius have planned, blog, Geniali academic. Jadi sebelum kita membuat atau mengedit sebuah kuis soal-soal secara online, maka kita login dulu terlebih dahulu. Kita pencet login, lalu keluar nih email atau password, atau kita bisa menggunakan akun Google, bisa menggunakan Likat, Twitter, Office 365 dan Facebook. Nah, di sini saya akan masuk melalui Google. Nah, di sini saya akan masuk melalui Google, akun Google saya. Loading, selanjutnya kita tunggu dulu loadingnya. Ya, ini tampak seperti ini, masih loading. Nah, ini kita sudah masuk nih ke dalam akun Genialinya. Nah, kita ubah dulu ke tampilan desktop agar tampak lebih besar, seperti komputer atau seperti laptop penampilannya. Nah, loading dulu sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada template-template yang saya gunakan sebelumnya. Nah, di sini kalau jika teman-teman ingin mengedit atau mencari template-template gratis untuk dalam pembuatan kuis, kita bisa membuka di sini ada tulisan Create Geniali. Kita besarkan nih, Create Geniali. Kita pencet, kita tekan, lalu keluar ini what you can create with Geniali. Nah, ini banyak macam-macamnya, ada presentasi, interactive image, training material, video presentation, more, infographic, with black creation, dan gamification. Di sini kita pakai gamification karena untuk pembuatan kuis, jadi kita pakai gamification. Nah, telah nampak nih ya, sangat banyak sekali template-template dalam pembuatan kuis. Nih, banyak sekali ya. Bisa kita pilih yang mana saja. Jika ingin yang gratis berarti tanpa bintang kuning. Ada bintang kotak kuning, nah itu berarti kita berbayar. Jika kita ingin gratis, maka yang tanpa bintang kuning. Kita bisa lihat banyak macamnya yang kita bisa pakai. Jika ingin berbayar bisa pakai bintang, dan yang ingin gratis berarti tidak ada gambar bintangnya. Jadi sangat banyak yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan yang gratis saja. Untuk sebagai contohnya seperti ini, Vibrant Quiz. Kita menggunakan Vibrant Quiz. Nah, di sini kita kalau mau lihat nih macam-macamnya, bentuk-bentuknya, kita pencet dulu, atau nih kita bisa mencet start. Ini tampilan-tampilan dari Vibrant Quiz. Kalau kita menjawab salah maka keluar error atau try again. Berarti kita pencet lagi try again.
kita mengulang lagi yang benarnya apa. Jadi jika kita menjawab benar, maka akan keluar tampilan right dan bisa next untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini bisa kita pada pertanyaan kedua kita bisa masukkan gambar. Di sini bisa right seperti tadi juga. Selanjutnya kalau wrong, error, right again, right-nya berarti ke pertanyaan selanjutnya. Nah, itu kita bisa lihat template-template apa sih yang kita gunakan. Nah, ini ada juga kalau ingin melihatnya, kita ingin memilih-milih yang mana bagusnya. Ini bisa start. Nah, ini kalau yang template ini berarti kita memilih salah satu. Kalau yang tadi kita memilih 3 option, kalau ini cuma benar dan salah. Nah, coba kita pencet yang salah, maka keluar silang seperti ini, wrong. Coba try again, berarti mencoba lagi. Berarti jawaban benarnya ini. Kita pencet, baru keluar tanda checklist right. Kalau ini tidak bersuara, tapi kita bisa masukkan suaranya. Yang tadi sudah ada tampilan suaranya. Jadi kita pakai dulu yang tadi Vibrant Quiz ya, yang menggunakan suara. Jika kita ingin menggunakan Vibrant Quiz ini, kita bisa mencet ini, ada bacaan use this template. Berarti kita bisa menggunakan template ini. Menggunakan template ini kita tambah loading terlebih dahulu. Kita masuk, akan loading. Nah, dia akan masuk ke editor. Dia masih loading ya. Dan pada Genially ini juga tersedia pada aplikasinya, tersedia pada aplikasi Play Store, juga bisa kita membuka web dari Google. Nah, di sini akan jelaskan dulu. Di sini ada tampilan menu dari Genially, ada text, image, resources, interactive elements, ada smart block, insert, background, dan packs. Packs ini kita mulai dari atas dulu ya, dari text. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan teks yang lebih cantik, kreatif, atau yang lebih berbeda, ini ada banyak macam-macamnya. Ini ada macam-macam judulnya. Ini ada untuk title 1, title 2, subtitle, ada juga yang ini, dan banyak macamnya penggunaannya. Dan dia akan langsung masuk, kita pencet ini, maka dia akan langsung masuk kita pencet langsung akan keluar pada gambar. Nah, jika kita ingin kembali, kita kembali dari itu back, maka ini kita ke posisi awal. Nah, jadi dia seperti semula. Itu jika kita ingin kembali ya, karena kalau kita milih ini kurang bagus, jadi kita kembali lagi ke awal. Lanjutnya itu adalah ada image. Image ini sudah berbentuk gambar. Nah, gambar-gambar kita bisa masuk dari Google Drive, kita mencari Google Drive kita, atau link, atau Dropbox. Dan juga teman-teman juga bisa mencari di sini di bisa dari komputer kita masing-masing. Kita bisa mencari di komputer kita, atau kita bisa searching nih gambar apa yang kita mau. Misalnya animal, di sini berbasis bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini kita menggunakan bahasa Inggris, jadi kita menggunakan bahasa Inggris mencari bentuk gambar yang kita inginkan. Misalnya kita cari animals, hewan, jadi kita menggunakan animals, jadi keluar nih gambar-gambar animals nih. Dan kita bisa menekannya, lalu akan keluar nih gambarnya. Nah, kita bisa menentukan bentuknya kemana nih. Ini gambarnya, dia akan langsung keluar. Kita back dulu, kita belum menggunakannya ya. Ini ada resources. Nah, di sini ada resources. Ini untuk mencari, bisa kita menggunakan gambar-gambar yang tersedia di sini, atau bisa kita menggunakan maps. Apalagi nih ya, ada grafik. Kita bisa menggunakan grafik, kita bisa menggunakan tabel, dan lainnya. Ada icon-icon lainnya. Kita bisa mencari hospital, coba hospital. Nah, ini kayak untuk bagian-bagian hospital nih. Ini ada karakter-karakter atau icon-icon tentang hospital, atau kita bisa menggunakan, kita mencari yang lain, entah playing, bermain. Nah, ini ada gambar tampilan gambarnya, sedikit ya teman-teman. Coba kita buat coronavirus atau virus ya, virus. Nah, sini juga seperti tadi ada juga ada gambar-gambar virus. Mengambil tema virus, kita bisa membuat gambar-gambar virus yang telah tersedia.
Nah, selanjutnya udah itu kita bisa ke interactive elementary elements. Interactive elements ini itu kita bisa menggunakan ini ada untuk halaman utama atau selanjutnya kita bisa memencet. Gunanya ini kita bisa tekan. Jadi kita pencet ini halaman ini bisa kita tambahkan ke sini. Nanti kita bisa menekan kayak tadi seperti start, dia akan berubah tampilan, atau kita kembali ke home, kita ada gambar rumah, dia akan kembali ke halaman utama. Nah, sudah lihat nih, ini juga ada social network, atau kita bisa menampilkan akun-akun ini kita, atau ada nomor, ada lambang-lambang yang bisa kita tekan, lalu kita bisa menyesuaikan ke halaman mana dia akan berpindah. Nah, selanjutnya ada smart lock. Smart lock ini dia sebuah grafik-grafik juga ya, sepertinya ada grafik. Kita bisa mencet dulu terlebih dahulu kayak mana keluarnya. Oh, nah ini dia seperti ini tampilannya. Graphic clock, dia bisa bergerak ya, interaktif, dia bisa bergerak seperti tadi. Kita bisa mengedit di sini, dia akan bergerak. Ayo kita kembali dulu. Nah, kita kembali lagi, coba kita menggunakan ini. Nah, dia akan bergerak nih. Jadi kita sesuaikan nih angkanya keberapa, sesuaikan bisa ya. Berarti ini smart block ini adalah suatu grafik, tetapi dia bisa bergerak. Jadi dia lebih lebih interaktif, lebih bergerak. Jadi lebih menarik untuk dilihat. Ada insert ini adalah pembagian link. Kita bisa bagikan link di quiz ini. Kita bisa bagikan link atau suara record and audio, kita bisa mengambil dari laptop kita, atau video, ini ada audio, dan others nih, atau text external contact. Nah, selanjutnya ada background ini yaitu background dari latar tersebut. Kita bisa mengganti background ini dengan background yang kita pengenkan. Jika kita ingin mencari nih background apa sih yang kita inginkan, kita bisa mencari nih banyak sekali background yang bisa kita gunakan, dan ini hanya satu di library, tapi juga ada lagi yang lain misalnya di Usplan, Pixby. Jadi banyak sekali background yang menarik, jadi kita bisa mengambil salah satunya. Selanjutnya ada PEX. Nah, PEX inilah yang kita susun. Ini pada template ini PEX-nya ada 13. Nah, kita bisa mulai mengeditnya dari satu, atau kita bisa membuat background sendiri, tapi kita mengambil template ini ya. Misalnya ini kita bisa pencet, lalu kita perbaiki ya tulisannya, atau kita bisa hilangkan. Kita buat ya quiz IPA. Kita bisa nulis quiz IPA pengelompokan hewan. Quiz pengelompokan hewan saja ya. Hewan berdasarkan makanannya. Nah, di sini kita bisa agak terlalu panjang ya, atau kita buat kuis IPA saja ya sebagai contoh, karena ini kita butuh ngeditnya tulisannya. Tadi kita sudah jelaskan ya tulisannya di mana saja. Ini terlalu gede, jadi kita buat yang simple saja dulu, karena ini sebagai contoh. Dan teman-teman disarankan untuk bisa menggunakan laptop, karena dengan menggunakan laptop agak lebih mudah ya. Tapi dengan Android juga mudah, tetapi agak sulit untuk mensinkronkan bentuk gambarnya. Tetapi juga bisa. Quiz IPA saja ya, quiz IPA. Nah, kita bisa menghilangkan embeddler ini. Ya, nah kita bisa hilangkan. Kita bisa nambah quiz IPA. Bisa enter. Pengelompokan hewan. Nah, quiz IPA pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, di sini udah nampak nih. Nah, nih kita bisa start. Nah, selanjutnya ini ada tulisan, kita bisa menggantinya dengan soal kita atau kuis kita, seperti misalnya hewan pemakan tumbuhan disebut dikelompokkan. Nah, hewan pemakan tumbuhan dikelompokkan menjadi hewan pemakan tumbuhan merupakan hewan. Nah, nih kita bisa hewan pemakan tumbuhan merupakan hewan. Nah, ini wrong answer, berarti yang salahnya dulu. Kita bisa ngedit dulu yang salah dulu ya. Pemakan tumbuhan jawabannya herbivora. Jadi kita buat yang lain, karnivora. Ini yang wrong answernya, berarti yang salah juga. Omnivora, dan sini yang benernya adalah herbivora.
herbivora. Nah, oke. Di sini sudah nampak ya, ada carnivora, omnivora, dan herbivora. Dah, itu sudah jadi kuisnya. Maka kita langsung ke template atau correct ketiga. Jadi yang pertama, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini ada benar. Kalau benar, right, next. Nih, ada right. Bisa kita explanation. Nah, ini kita bisa menghapusnya ya. Nah, right, kita bisa pindahkan ke tengah sedikit. Aduh, gimana ya? Tunggu. Kita ini perbesar atau kita bisa memutarnya. Maaf, baterai saya sudah mau habis, jadi saya percepat ya. Nih kita bisa menggesernya. Perbesar. Nah, kita bisa memperbesarnya ya. Nah, right, baru yang kalau kita maksudnya ini ada bentuk, kalau benar dia bisa langsung next. Nah, next ini next. Jadi ini sudah otomatis ya untuk berpindah. Selanjutnya ada nih, kalau kita menambahkan gambar di sini, kita bisa menggunakan tadi. Kita bisa menambahkan image. Nah, tadi saya di sini ingin tadi animals ya. Coba zebra. Saya mencari gambar zebra, hewan zebra. Nah, hewan zebranya mana nih? Oh, animals saja ya, animals. Nah, saya menggunakan zebra. Ini ada zebra ya. Nah, saya pencet zebra, maka dia akan langsung dulu kita sesuaikan. Nah, oke. Di sini kita tulis di samping merupakan hewan. Nah, tadi herbivora, baiklah. Nah, tadi ini agak bergeser ya teman-teman. Harus kita sesuaikan nih. Ya, cara sesuaikan ya teman-teman. Lanjutnya yang wrong itu tadi ada carnivora. Aduh, gimana nih teman-teman? Carnivora. Jadi saya sarankan di sini bahwa kekurangan dari pakai Android ini terus sabar-sabar. Karena kurangnya apa ya, agak ribet dikit, tapi masih bisa dimaksimalkan. Oke, nah di sini dah jadi jawabannya herbivora. Dah situ saja ya teman-teman, kita cukup aja ya 2 soal dulu. Nah, selanjutnya kita ke PAX dulu. Nah, ke PAX kita bisa, jika teman-teman cuma segitu saja nih, jadi kita bisa menghapusnya teman-teman. Di sini ada, kita bisa menekan lama, ada gambaran tong sampah lalu kita delete. Nah, jika teman-teman delete bisa. Dan jika selesai, teman-teman bisa menggunakan alset. Nah, alset ini berarti sudah nulis IPA. Nih, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Setelah itu hati-hati, baru alset. Nah, kita menggunakan alset. Jadi gunakan semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload, itu bisa dari HTML atau JPEG atau PDF, bisa share atau view. Kita bisa menengok terlebih dahulu gimana sih bentukannya. Nah, ini bentukannya. Bisa start, oke. Hewan pemakan tumbuhan merupakan hewan omnivora. Wow, salah. Kita bisa try again. Kalau herbivora, jawabannya right. Kita bisa next, teman-teman. Nah, keluar nih, hewan di samping merupakan hewan herbivora. Right. Nah, sudah bagus kan teman-teman? Sudah nampak kan tampilannya? Kita bisa ke home. Nih, ke home. Start lagi. Bisa ke home. Nah, jadi lebih interaktif teman-teman. Lebih cantik dan lebih bagus. Kalau teman-teman ingin mengulang lagi nih, mau ngedit lagi, kita bisa start to create. Nah, di sini kita bisa mengulang lagi, teman-teman. Kalau ingin membuat membuat Geniali lagi, kita harus buka panel saya lagi. Nah, teman-teman, jadi kita bisa lihat nih di panel kita ini yang sudah kita edit ya, teman-teman. Nah, yang kita edit, kita bisa nih send a copy, atau ini kita bisa share dan lain-lainnya. Nah, itu saja tutorial dalam pembuatan Geniali dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan